sejarah singkat bagaimana dan siapa yang pertama kali melaksanakan daripada hewan kurban itu sendiri. Nah, di sini kita yang akan membahas tentang sejarah daripada perjalanan kurbannya Qabil dan Habil. Ya, ketika dua putra Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperintah oleh orang tuanya untuk melaksanakan kurban. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Ini dalil yang pertama kali perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk melaksanakan kurban. A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korbannya hanya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya apa, Ustaz Multazam? Bahwa sesungguhnya korban ini adalah memang pertama kali disyariatkan, diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan hati kita. Mengikhlaskan hati kita. Jangan karena ingin dipuji-dipuja. Atau jangan karena ingin tenar. Bahwa tanamkan di dalam hati kita untuk berkorban itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dipaksa ataupun pula bukan karena ingin disanjung. Ini adalah sejarah yang pertama kali orang yang melaksanakan korban di atas bumi ini. Yang kedua, korbannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada dua saja kita ambil contoh sekarang. Bagaimana korbannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ini dikisahkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 106. Ini dalil yang kedua. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Ismail. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk melaksanakan kurban. Namun bagaimana cerita daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melaksanakan hewan korban tersebut? Ternyata adalah beliau nyatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur, yaitu anaknya sudah besar, Ismail alaihissalatu wassalam yang dimaksud, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata bapaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi tersebut menyembelihmu. Kepada siapa? Putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Ini dalil yang kedua. Kata seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjawab. Apa kata beliau? Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintah oleh Tuhanmu, yaitu Rabb. Laksanakan. Apa ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Ibrahim menjawab kepada bapaknya, atau Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Ini jawaban Nabi Ismail kepada bapaknya. Kita ulangin. Qala, kata Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
Maka Nabi Ismail menjawab kepada bapaknya, insya Allah, wahai bapakku, engkau akan menjumpai aku dalam keadaan sabar. Luar biasa. Ini pelajaran buat kita, selaku calon generasi maupun anak-anak generasi didik kita. Bahwa mengutamakan perintah orang tua, itu adalah hukumnya wajib. Yang tidak boleh kita langgar dan tidak boleh kita tiwali. Atau kita bantah, ini tidak boleh. Nah, maka inilah sejarah. Ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Ustaz Multazam, hari ini adalah Yaumut Tarwiyah. Tepat pada tanggal 8 Zulhijjah antum kesini ke pondok kita kembali untuk bersilaturahim membahas tentang kajian ini luar biasa. Dan saya tidak pernah juga membayangkan hari ini kita akan ada diskusi. Ya karena antum datang, ya kita siapkan kapanpun dengan senang hati dan berbangga dan berbesar hati.